Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih berbagi mengenai inspirasi judul skripsi di bidang hukum tata negara, dan ini sudah memasuki bagian yang kedua untuk tahun 2023. Tapi kalau Anda mau mencari lagi inspirasi judul skripsi di bidang hukum tata negara atau di bidang hukum yang lain, silakan dilihat di playlist mengenai judul-judul skripsi, karena di situ sudah ada saya buat mulai dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, kita langsung saja teman-teman ke judul yang pertama, yaitu terkait dengan mekanisme pemilihan umum dengan sistem e-voting. Kalau kita berbicara mengenai pemilihan umum, ini mengalami dinamika-dinamika yang luar biasa, terutama dalam hal mekanisme penyelenggaraannya ataupun pemungutan suaranya. Dan pada dasarnya Indonesia baru 2 kali menerapkan cara pemungutan suara, yaitu dengan mencontreng dan juga dengan cara menusuk atau mencoblos dengan menggunakan paku. Namun kemudian ternyata teman-teman bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi, negara-negara maju tidak lagi menggunakan paku atau tidak lagi menggunakan spidol untuk mencontreng, tetapi sudah menggunakan yang namanya electronic voting atau pemungutan suara secara elektronik. Makanya kemudian dengan menggunakan mekanisme e-voting ini, hasil dari setiap pemilu di berbagai negara itu dapat dengan cepat diketahui hasil akhirnya karena memang sudah menggunakan media teknologi. Beda misalnya dengan di Indonesia bahwa hasil akhirnya itu biasanya baru kita ketahui 2 minggu atau 1 bulan setelah pemungutan suara. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang proses pemungutan suara yang ada di Indonesia itu masih manual, masih menggunakan cara mencontreng ataupun mencoblos, dan itu kemudian dilakukan penghitungan secara berjenjang mulai dari PPS, kemudian di PPK, kemudian masuk ke KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan berakhir di KPU Pusat ataupun KPU RI. Nah, oleh karena itulah kemudian karena seiring dengan perkembangan zaman maka muncul berbagai gagasan supaya pemungutan suara dilakukan secara e-voting. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah sudah ada desain pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan yang namanya e-voting ini? Nah, ternyata teman-teman bahwa pengaturan mengenai e-voting itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, di mana di sana ada 2 macam pilihan di dalam melakukan pemungutan suara. Yang pertama tentu melalui pencoblosan ataupun pencontrengan, kemudian yang kedua adalah dengan pemungutan suara secara e-voting. Hanya saja kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan berbagai perubahannya itu kan merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pilkada. Yang dibahas di dalam inspirasi judul skripsi ini adalah bagaimana peluangnya ketika itu diterapkan di dalam pemungutan suara pemilihan umum. Memang di pemilu-pemilu sebelumnya ataupun di undang-undang sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan kita membedakan antara pemilu dengan pilkada. Kalau pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, dan wakil-wakilnya. Sedangkan pemilu itu adalah mekanisme untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan juga anggota DPRD. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru bahwa proses substansi daripada pilkada dan pemilu itu adalah sama, maka pilkada itu sudah termasuk ke dalam rejim daripada pemilu. Nah, kalau misalnya Anda tertarik dengan judul ini, maka judul yang saya sarankan adalah Pengaturan e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Untuk menyelesaikan ini kita masukkan 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan pemungutan suara dalam pemilihan umum di Indonesia. Nah, mengenai pemungutan suara ini tadi sudah saya jelaskan bahwa di pemilu-pemilu sebelumnya maupun di pilkada sebelumnya bahwa pemungutan suara itu ada 2 pilihan, ada melalui e-voting dan juga ada melalui manual, yakni dengan cara mencoblos ataupun mencontreng. Kemudian yang kedua, bagaimana peluang dan tantangan pemungutan suara dengan metode e-voting dalam pemilihan umum di Indonesia. Nah, bagaimana peluang dan tantangannya? Kalau peluang saya rasa sangat besar karena kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Indonesia sudah semakin melek internet. Peluang ini sesungguhnya juga menjadi sebuah tantangan karena memang yang namanya e-voting berarti perlu ada jaringan internet.
Nah, walaupun tadi sebagian besar wilayah Indonesia sudah terdapat jaringan internet, tapi kan itu belum seluruhnya. Bagaimana kira-kira apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan seluruh wilayah Indonesia itu sudah dapat dijangkau oleh internet? Inilah salah satu tantangannya. Belum lagi mengenai tantangan-tantangan yang lain, bagaimana kesiapan mental daripada masyarakat Indonesia terhadap penggunaan e-voting ini, termasuk juga kepercayaan publik. Karena selama ini kita sudah menggunakan proses pemungutan suara secara manual, di mana di sana ada manusia-manusia yang menjadi saksi-saksi dari berbagai calon. Sehingga dengan adanya saksi dari calon-calon tersebut, maka pemilihan umum itu bisa dianggap lebih fair. Nah, kalau misalnya itu diserahkan ke teknologi, bagaimana kira-kira keamanan daripada server ataupun website yang menjadi sarana untuk pemilihan umum ini? Ini bisa menjadi saran-saran Anda nanti ataupun rekomendasi Anda di skripsi tersebut. Itu judul yang pertama. Kemudian judul yang kedua, kita akan berbicara mengenai partisipasi publik di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menguatnya pembahasan mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang ini tidak terlepas dari dikabulkannya gugatan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, dan kali ini judicial review adalah terkait dengan uji formil ataupun pengujian mengenai pembentukan daripada undang-undang tersebut. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat pada saat pandemi, maka para pemohon menganggap proses pembentukan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini belum memenuhi syarat-syarat formal. Salah satunya adalah mengenai partisipasi publik. Karena bagaimanapun di tengah keterbatasan ruang gerak masyarakat, di tengah keterbatasan komunikasi masyarakat ataupun publik, sangat tidak mungkin adanya partisipasi publik yang bermakna di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan maksimal 2 tahun setelah putusan tersebut. Walaupun kemudian pemerintah mengambil jalan lain dengan menerbitkan Perpu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian Perpu tersebut ditetapkan atau disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Namun implikasi daripada uji formil Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Banyak undang-undang kemudian yang dianggap tidak melalui proses yang baik, tidak melalui partisipasi publik yang bermakna, kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya kemudian yang menjadi salah satu fenomena yang perlu Anda teliti di sini adalah sejauh mana makna daripada partisipasi yang bermakna tersebut. Walaupun kemudian tindak lanjut dari putusan MK nomor 91 tahun 2020 ini sudah dibuat dalam bentuk Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 kalau saya tidak salah. Tapi kemudian isi ataupun materi daripada undang-undang tersebut masih penuh dengan perdebatan. Nah, inilah yang perlu Anda teliti. Dengan saran judul skripsi dari saya adalah partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang setelah putusan MK nomor 91 PUU 18 tahun 2020. Untuk menyelesaikan ini kemudian Anda bisa membuat rumusan masalah. Yang pertama, apa makna partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang berdasarkan putusan MK nomor 91 PUU 18 tahun 2020. Kemudian yang kedua, bagaimana partisipasi publik yang ideal dalam pembentukan undang-undang. Jadi disinilah kemudian Anda jelaskan apa sih makna sesungguhnya daripada partisipasi publik yang bermakna itu atau meaningful participation. Kemudian kita masuk ke judul yang ketiga, ini terkait dengan peraturan kebijakan atau dalam bahasa asingnya dikatakan sebagai Beleitsregel. Nah, peraturan kebijakan ini masih sesuatu yang problematik di dalam sistem perundang-undangan kita karena memang tidak ada dasar hukum pembentukan daripada peraturan kebijakan. Kalau Anda lihat di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak ada di situ diberikan hal-hal yang menjadi landasan di dalam pembentukan peraturan kebijakan.
Terutama ketika Anda baca dalam pasal 7 ayat 1 dan juga pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, peraturan kebijakan bukan sebuah hal yang menjadi bagian daripada peraturan perundang-undangan. Anda lihat misalnya dalam pasal 7 ayat 1, di situ diatur dengan jelas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Lalu kemudian di pasal 8 diberikan dasar hukum bahwa peraturan-peraturan di luar daripada pasal 7 ayat 1 yang dibentuk oleh misalnya lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, kepala desa, bupati, wali kota, dan segala macam, itu kemudian diakui sebagai peraturan perundang-undangan selama diperintah oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dan mereka memiliki kewenangan untuk itu. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kedudukan daripada peraturan kebijakan ini? Selain itu, yang perlu dibahas juga adalah bagaimana proses pengujiannya. Karena di dalam sistem hukum kita, yang namanya sebuah peraturan itu harus ada proses judicial review-nya. Kalau undang-undang di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di judicial review ke Mahkamah Agung. Sedangkan keputusan itu bisa digugat ke PT UN. Pertanyaannya, peraturan kebijakan ini seperti apa proses pengujiannya? Oleh karena itulah kemudian judul ini sangat menarik dan Anda bisa menelitinya dengan judul Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia. Sebagai rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kedudukan peraturan kebijakan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Di mana kedudukannya, bagaimana hierarkinya dan segala macam. Kemudian yang kedua, bagaimana pengujian peraturan kebijakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Ini kemana akan diuji? Apa yang menjadi batu ujinya? Apakah UUD 1945 atau undang-undang? Nah, ada juga misalnya pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menjadi dasar atau batu uji daripada peraturan kebijakan ini adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Nah, kalau misalnya batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tentu pengujiannya itu adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini sangat menarik teman-teman dan novelty-nya ini sangat bagus sekali kalau misalnya Anda mau meneliti ini. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Kita akan berbicara mengenai haluan negara atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut sebagai GBHN. Apakah sistem GBHN ini sesuai dengan sistem presidensial kita? Kenapa ini menjadi sebuah perdebatan? Karena praktik daripada GBHN itu kan pernah dilakukan di Indonesia ketika Indonesia menerapkan sebuah sistem presidensial dengan gaya parlementer. Karena kalau Anda lihat ketika berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, di situ berlaku yang namanya GBHN yang dibentuk oleh MPR. Tetapi posisinya pada masa itu adalah MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan Presiden itu adalah mandataris daripada MPR. Artinya posisinya pada masa itu MPR kedudukannya lebih tinggi dari Presiden. Sehingga kalau Presiden dianggap tidak melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR ini, maka MPR bisa memberikan semacam mosi dalam bentuk sidang istimewa MPR untuk mengevaluasi keberadaan daripada Presiden. Praktik ini sangat jamak dilakukan atau diterapkan di negara-negara dengan sistem parlementer. Nah, Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah kekeh untuk menerapkan yang namanya sistem presidensial. Apalagi kemudian lembaga seperti MPR itu tidak lebih tinggi lagi dari Presiden dan DPR. Di sana sudah ada prinsip check and balances. Adanya prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi. Nah, kalau misalnya GBHN ini atau dengan nama yang lain akan diterapkan di Indonesia, karena bagaimanapun menurut pendapat beberapa pihak, GBHN ini memiliki nilai plus yang banyak juga karena tanpa adanya GBHN ternyata pembangunan kita ini tergantung daripada selera Presiden. Salah satu contoh paling utama adalah di dalam bidang pendidikan. Beda presiden atau beda menteri, maka kebijakan pendidikan itu juga akan berbeda. Sehingga tidak sinkron antara kebijakan menteri yang satu dengan menteri yang selanjutnya. Nah,
Kalau sistemnya seperti ini, maka kemudian kapan lagi Indonesia ini akan take off ataupun lepas landas? Nah, pertanyaannya kemudian, apakah sistem GBHN ini masih kompatibel? Sistem GBHN ini masih sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia? Nah, untuk menyelesaikan ini, saya merekomendasikan satu judul skripsi yang sangat cocok, yaitu keberadaan haluan negara dan implikasinya terhadap sistem presidensial di Indonesia. Untuk mengelaborasinya lebih lanjut, maka kemudian Anda bisa membuat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana urgensi keberadaan haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kalau dikatakan urgensi, ya sebenarnya sangat urgen supaya ada kesinambungan dari pembangunan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kompatibilitas haluan negara dengan sistem presidensial di Indonesia. Inilah yang kita jelaskan tadi, kira-kira sesuai atau tidak. Karena biasanya sistem haluan negara ini sangat efektif di negara-negara dengan sistem parlementer. Padahal Indonesia sudah sepakat untuk memilih sistem presidensial. Kemudian kita masuk yang kelima atau judul yang terakhir, yaitu gagasan untuk menyatukan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan anggota DPRD. Baik itu DPRD kabupaten, provinsi, maupun kota. Nah, gagasan ini menjadi sangat menarik teman-teman dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan beberapa pilihan keserentakan pemilihan umum. Kemudian di putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pilkada itu merupakan rezim daripada pemilu karena memang prosesnya sama, lembaga penyelenggaraannya juga sama. Pertanyaannya kemudian, dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu, yang mana kira-kira yang paling tepat diterapkan di Indonesia? Kalau yang sekarang, di pemilu 2024, bahwa untuk pemilu akan dipilih secara bersamaan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, kemudian anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan diselenggarakan beberapa bulan setelah pemilu. Nah, kalau saya amati bahwa ternyata akan sangat bagus kalau misalnya pemilihan kepala daerah itu digabung dengan pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Kenapa bisa demikian? Karena pemerintah daerah dan DPRD ini kan sesungguhnya adalah sebagai unsur pemerintahan daerah. Mereka sama-sama merupakan lembaga yang berkontribusi sebagai pemerintahan di daerah. Artinya ada kesetaraan di sana. Alangkah lebih baik misalnya kalau konfigurasi politik yang mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sama dengan konfigurasi politik di parlemen daerah ataupun di DPRD. Dengan sistem konfigurasi politik yang seperti itu, maka akan sangat menguntungkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, oleh karena itulah kemudian untuk meneliti ini lebih lanjut, saya merekomendasikan satu judul skripsi, yaitu urgensi pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa dasar pertimbangan diperlukannya penyelenggaraan pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah secara serentak. Nah, sebagai alasan-alasannya sudah saya katakan tadi, karena mereka ini, karena kedua lembaga ini merupakan unsur daripada pemerintahan daerah, sehingga perlu ada kesetaraan, ada kesamaan konfigurasi politik dan segala macam, dan itu akan mendukung yang namanya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaturan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan gagasan pelaksanaan pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Nah, kalau mengenai perubahan pengaturan di dalam undang-undang, saya rasa ini sudah sangat didukung oleh putusan MK yang terakhir yang mengatakan bahwa rejim pilkada itu sudah merupakan bagian daripada rejim pemilu. Jadi nanti di pemilu kita itu akan ada namanya istilahnya pemilu lokal dan pemilu nasional. Pemilu nasional adalah untuk memilih eksekutif dan legislatif tingkat pusat, sedangkan pemilu lokal adalah untuk memilih eksekutif dan legislatif untuk tingkat daerah. Oke teman-teman, itu kira-kira beberapa judul skripsi di bidang hukum tata negara yang bisa saya rekomendasikan.
Semoga judul-judul tersebut menarik bagi Anda dan bisa Anda ajukan kepada dosen pembimbing Anda. Nah, kita bertemu lagi di video-video berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih.